kita kan bestie. Hai guys, malam ini kita ada cerita lagi. Pastinya semakin hari ceritanya semakin seru-seru. Ini ada judulnya Pacar Rahasia. Kayak mana ceritanya sih? Penasaran nggak? Dari judulnya kayaknya menarik banget ya ini ya. Tuh, yuk Kak Ave, kita ceritain gimana? Oke, langsung aja ya kita ceritain. Halo semuanya, panggil aja aku Rara. Aku tahu begitu kalian baca judul episode ini, pasti udah banyak yang siap-siap ngehujat aku di kolom komentar. Dasar istri nggak tahu diuntung, perempuan gatal atau semacamnya. Nggak apa-apa, aku terima. Aku memang selingkuh. Aku mengkhianati pernikahan yang usianya baru jalan 3 tahun. Tapi sebelum kalian judge aku lebih jauh, tolong dengerin ceritaku sampai habis. Karena nyatanya di balik perselingkuhanku ada sebuah alasan dan sebuah rahasia yang bikin aku bersyukur udah ngelakuin dosa itu. Ada ya, Ngelakuin orang dosa bersyukur ya ngelakuin dosa. Dia selingkuh kayaknya nih. Selingkuh. Ya, dia udah bilang kalau dia selingkuh. Oh. Dulu aku ini wanita karir, kerja di salah satu bank swasta. Hidupku sibuk, tapi aku suka. Sampai akhirnya aku kenal Mas Raka. Dia mapan, dia dari keluarga terpandang, sopan banget. Singkat cerita, kita nikah. Syaratnya cuma satu dari keluarganya, aku harus resign. Aku harus jadi nyonya rumah yang tugasnya cuma dandan cantik, nemenin dia ke acara-acara kolega, dan senyum. Awalnya terasa kayak hidup di drakor, tapi masuk tahun kedua, semuanya berubah jadi penjara emas. Mas Raka mulai dingin, dia jarang banget pulang cepet. Kalau di rumah, dia sibuk di ruang kerjanya. Jangankan disentuh, diajak ngobrol aja matanya nggak lepas dari laptop. Aku kesepian setengah mati. Aku ngerasa nggak berharga. Cuman kayak pajangan di rumah mewahnya. Di titik terendah itulah aku ketemu Dimas. Dimas ini berarti. Dimas ini desain interior yang disewa Mas Raka buat renovasi pavilion belakang rumah kita. Beda banget dengan suamiku yang kaku. Dimas ini hangat, santai, dan yang paling penting dia mau dengerin aku. Awalnya cuman gitu ya? Awalnya cuman ngobrolin desain. Terus lanjut ngopi siang. Sampai akhirnya curhat-curhatan via WA. Dimas bikin aku merasa hidup lagi. Dia puji penampilanku, dia nanya kabarku hari ini. Hal-hal sepele yang udah lama banget hilang dari suamiku. Aku jatuh cinta. Wadaw. Aku jatuh cinta sama pria lain saat statusku masih jadi istri orang. Hubungan kita makin jauh. Kita sering jalan diam-diam kalau Mas Raka lagi dinas keluar kota. Tapi bohong kalau aku bilang aku tenang. Rasa bersalah itu terus menghantui aku. Setiap kali Mas Raka transfer uang bulanan, setiap kali mertuaku nanya kapan punya anak, dadaku sesak. Oh, jadi dia belum punya anak ya? Nikahnya baru kan dia memang 3 tahun dia. tapi ini di tahun kedua. Oh ya. Di tahun kedua dia akhirnya di bulan ke-6 ke perselingkuhan itu aku nggak kuat. Aku mutusin buat mengakhiri semuanya. Aku mau minta cerai dari Mas Raka loh. Dan dia lebih memilih Dimas. Lebih memilih Dimasnya. Dan aku mau ngaku ke dia soal Dimas. Aku siap sama semua resikonya. Aku siap diusir tanpa bawa uang sepeser pun. Hari itu aku datang ke apartemen Dimas buat pamit dan bilang kalau aku mau jujur ke suamiku. Dimas lagi mandi waktu itu, HP-nya di atas meja nyala terus, ada notif telepon masuk berkali-kali. Karena penasaran dan takut hal itu penting, aku lihat di layarnya. Nama yang muncul di layar itu my boss. Aku iseng buka lock screen-nya. Ternyata aku tahu passwordnya. Aku buka chat dari my boss itu. Dan di detik itu juga kakiku lemes. Jantungku kayak berhenti berdetak. Kalian tahu siapa my boss? Di kontak Mas Dimas. Kayaknya. Itu nomor suamiku, Mas Raka. Aku scroll chat mereka dari berbulan-bulan lalu. Ternyata Mas Raka membayar Dimas buat deketin aku. Anjay. Mas Raka nyuruh, nah ini,
Mas Raka nyuruh Dimas buat aku jatuh cinta, ngajak aku jalan sampai menyuruh Dimas mancing-mancing aku buat selingkuh. Semua laporan foto-foto aku sama Dimas pas lagi makan berdua dikirim Dimas ke suamiku lengkap dengan bukti mutasi transferan ratusan juta dari Mas Raka ke Dimas sebagai uang operasional. Wow. Matching ya. Kenapa? Kenapa suamiku ngelakuin itu? Aku temuin jawabannya di chat paling bawah. Chat dari Mas Raka ke Dimas yang isinya bikin dia yang minta cerai secepatnya. Wah, kok ternyata Mas Dimas kayak gini ya? Jangan-jangan dia tuh memang punya cewek lain. Ada lanjutannya. Bikin dia yang minta cerai secepatnya sayang. Anjay. Aku udah nggak tahan pura-pura strike di depan keluarga besar aku. Kalau dia yang ketahuan selingkuh, keluarga aku nggak akan nyalain aku karena cerai. Dan hak warisku bakal aman. Aku cuman mau hidup sama kamu, Dim. Oh my God. Coba kamu lanjutin. Jadi si Dimas ini bukan cuma orang sewaan, dan Dimas ini adalah pacar rahasia suamiku. Oh my God. Ya ampun Raka, kamu udah karirnya bagus loh ya. Suamiku ternyata tidak tertarik sama perempuan. Pernikahan ini dari awal cuma tameng untuk menutupi orientasi seksualnya di depan keluarganya yang super konservatif. My God. Dia mengorbankan masa depanku, karirku, dan mentalku cuma buat jadiin kambing hitam. Oh my God. Saat itu juga tangisku berhenti, rasa bersalahku hilang sama sekali. Aku forward semua chat itu ke HP-ku, aku hapus jejaknya, aku taruh lagi HP Dimas di meja kerja itu, di meja. Waktu Dimas keluar dari kamar mandi, aku senyum manis banget ke dia, aku pura-pura nggak tahu apa-apa. Malamnya, ketika sampai rumah, Mas Raka pulang, aku nggak jadi minta cerai dengan tangisan minta maaf. Aku taruh map di atas meja kerjanya, isinya print out semua chat dia dan Dimas, foto-foto mereka, dan surat perjanjian cerai yang sudah aku susun sama pengacaraku. Akhirnya cerai juga tapi. Iya. Aku bilang ke Dimas, Mas kita cerai, dan karena aku istri yang baik, aku nggak akan bocorin rahasia kamu dan Dimas ke papa dan mamamu. Tentu saja, ini cewek pinter banget, dia minta syarat dong. Rumah, mobil yang biasa aku pakai, dan kompensasi uang tunai untuk karir yang aku tinggalin, semua dipindah nama ke aku. Good banget ya, Cek. Bener. Salut banget sama Bagus cewek banget nih, cewek ini pinter. Wajahnya Terus ekspresi dia gimana tuh? langsung pucat pastinya. Nggak ada Mas Raka yang arogan malam itu, dia tanda tangan dengan tangan gemetar. Sekarang aku hidup tenang dengan harta gono gini yang pantas aku dapatkan sebagai ganti rugi waktuku yang terbuang. Suamiku dan selingkuhannya. Entahlah, ku dengar mereka pindah ke luar negeri karena keluarganya mulai curiga suamiku menyerahkan hampir setengah hartanya ke aku tanpa perlawanan. Jadi begitulah ceritanya. Seru ya? Enggak, kenapa ya kamu sudah menjadi laki-laki yang sempurna? Kenapa bisa kamu bengkok gitu? Apa ya? Gitu. Kadang kita menilai seseorang itu sempurna, ternyata di dalamnya ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu sawang sinawang. Tapi aku salut banget sama siapa sih? Ini namanya dia? Ya, ceweknya tadi dia keren banget kamu. Dia udah ngambil keputusan yang tepat, dan semoga kedepannya kamu menemukan pasangan yang benar-benar tulus dan benar-benar baik buat kamu. Oke, terima kasih. Kita akan bestie. Bye bye.